Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan di sore hari yang indah ini. Engkau ada di tengah-tengah kami bersama anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Begitu banyak hal yang merupakan alasan sehingga kami tidak hadir di sini. Mungkin kami berurusan dengan hal-hal duniawi kami, tapi hari ini Tuhan kami ada di tengah-tengah-Mu Tuhan, bersama anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami duduk diam mendengarkan firman-Mu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan di tempat Maha Kudus. Kami percaya ada janji yang indah bagi orang-orang yang datang mencari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah melepaskan kami. Dimanapun, kemanapun, kapanpun, Tuhan selalu menjadi bagian kami. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau berfirman, penyakit kami Engkau sembuhkan. Ketika Engkau berfirman, kesusahan kami Tuhan lepas dari hidup kami. Dan kami percaya Tuhan mujizat-Mu, anugerah-Mu yang besar, urapan-Mu Tuhan ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna oleh bilur-bilur-Mu yang kudus Tuhan mengurapi kami dari ujung rambut hingga ujung kaki kami. Dan ketika kami pulang, kami bawa sukacita dan damai sejahtera. Kami bawa Injil, sukacita, kabar baik ke dalam rumah tangga kami, ke dalam pekerjaan kami, ke dalam lingkungan hidup di mana Tuhan menempatkan kami, sehingga kami tidak sama seperti pada waktu kami datang, tapi kami pulang sebagai terang, sebagai garam dunia. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan menyampaikan isi hati Allah. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, pakailah lidah bibir agar senantiasa menyampaikan isi hati Allah, dan biarlah jemaat-Mu siap ditabur bagaikan tanah kering yang siap merindukan air firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap jemaat-Mu yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara, untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Saudara, senang sekali di kesempatan kali ini saya dipercayakan untuk bersama Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Terima kasih juga untuk Pak Andi dan istri Ibu yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membagi berkat firman Tuhan bagi kita di kesempatan sore hari ini. Kita sama-sama lihat firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 1. Di dalam keadaan sekarang ini, situasi negeri kita diadakan pilkada di hampir seluruh wilayah di Indonesia, ya di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya banyak pendukung calon sini sana, dan kita lihat bukan cuma hanya di dunia real aja, tetapi di dunia sosmed apalagi. Bahkan sibuk masing-masing membela pasangan calonnya sedemikian rupa. Saya berharap bahwa mungkin apakah Bapak Ibu Saudara sama pemahamannya terhadap Tuhan Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara membela paslon Bapak Ibu Saudara. Kadang kecenderungannya kita lebih sanggup untuk memiliki kekuatan yang sporadis, masif, dan juga bisa martir buat pasangan calon kita. Tapi kalau untuk Tuhan kita sedikit renggang. Padahal kita hanya memilih pemimpin di dunia loh. Kadang-kadang kita memilih pemimpin kita untuk sepanjang masa, kadang-kadang kita malah kendor. Apa karena kita terlalu tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa sehingga kita tidak harus secara radikal membelanya? Kita berbicara bukan radikal seperti saudara-saudara kita di seberang, tetapi dalam pengertian kita memiliki pemahaman yang benar, yaitu radikal dalam mengasihi. Nah, itu yang Bapak Ibu Saudara kita harus perhatikan, bahwa tentunya kita lihat beberapa teman saudara kita yang mungkin di sosmed mencibir satu sama lain, sehingga ada hal yang harusnya kita perbuat kita lupakan. Yang kita akan pelajari sama-sama hari ini yaitu tentang bagaimana kita menjadi seseorang yang mendoakan orang lain. Bapak Ibu Saudara siap diberkati? Kita sama-sama baca dulu ayat pembuka kita dalam Lukas 18 ayat 1. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah di sana, kita sama-sama baca firman-Nya. 3, 2, ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekali lagi katakan sama saya, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar dari dua kitab suci, bahkan nanti ada yang ayat-ayat pendukungnya, itu dari Yohanes 11 dan Wahyu 8. Kita akan belajar tentang seseorang yang namanya tidak begitu penting dalam Alkitab,
tetapi orangnya sendiri cukup penting. Nah, orang ini bukan penting karena siapa dia, tetapi apa yang ia lakukan. Ya, mungkin Anda adalah orang biasa yang orang tidak perhitungkan, tapi ingat, Tuhan selalu memperhitungkan setiap tindakan dan laku kita. Kita lihat satu kisah di mana pada saat Lazarus mati. Ketika Lazarus mati, semua orang berduka, termasuk Maria dan Marta. Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara, siapa yang menyampaikan kabar baik ini kepada Yesus? Ada seseorang yang diceritakan dalam Alkitab yang tidak ada namanya. Dia seorang sangwan, seseorang istilahnya dalam bahasa Indonesia, yang bersikap volunteer, yang siap pergi mencari Yesus yang cukup jauh dari daerah Lazarus untuk menyampaikan kabar bahwa Lazarus mati. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita lupa bahwa kita harusnya menjadi sangwan atau seseorang bagi orang lain di dalam kehidupan doa kita. Nah, ini yang dilakukan sama seseorang ini. Seseorang ini juga di Alkitab tidak mencatatnya siapa, tapi dia dengan rela datang jauh-jauh hanya untuk memberitahu Yesus bahwa Lazarus sudah meninggal. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara siap menjadi seseorang sangwan seperti yang diceritakan Alkitab ini? Angkat tangan kalau memang Bapak Ibu Saudara mau rela. Tidak semua angkat tangan ya. Oke, kita lihat ayatnya di dalam Yohanes 11 ayat 3. Kita lihat di dalam versi New Century Version, di sini disebut bahwa so Mary and Martha sent someone to tell Jesus, Lord, the one you love is sick. Artinya ada kata someone. Di dalam terjemahan-terjemahan lain malah tidak menulis sama sekali tentang seseorang ini. Coba kita lihat versi bahasa Indonesianya. Di dalam Yohanes 11 ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Gak disebutin orang ini. Jadi dianggap kayak memang seseorang ini adalah orang yang tidak dianggap. Tapi pekerjaannya sungguh mulia. Dia rela datang, orang yang tidak dianggap. Bahkan beberapa terjemahan tadi hanya cuma NCV yang menerjemahkannya bahwa ada seseorang, ada someone, ada seseorang yang datang rela membawa pesan kabar bahwa Lazarus sudah meninggal. Tuhan Maha tahu, tetapi ada seseorang yang rela datang membawa doa-doa kepada Tuhan tentang kabar duka yang dialami oleh tetangganya atau orang terdekatnya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara mau menjadi seorang sangwan yang datang kepada Yesus untuk mendoakan saudaramu, tetanggamu, pasangan calonmu, ya, yang untuk memimpinmu, atau cuma hanya asik mencibir satu sama lain di sosial media? Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, akhirnya apa yang dikatakan oleh Yesus kepada seseorang pembawa doa ini? Kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lihat Bapak Ibu Saudara, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi ketika ada orang yang memanjatkan doa. Dan ketika Yesus mendengar permohonan itu, ia segera meresponnya dengan jawaban meski kenyataannya terjadi kemudian. Jadi Bapak Ibu Saudara harus yakini satu hal, bahwa ketika kita berdoa, jawaban Yesus adalah ya dan amin. Tetapi bagaimana itu terjadi, itu adalah waktu Tuhan. Ada hal yang Tuhan mau kita belajar dari waktu-waktu Tuhan. Pertama, yaitu supaya kita bisa setia dan taat, melatih iman kita dengan kesabaran kita. Orang yang gak sabaran katanya gak disayang Tuhan. Ya udah, katanya kalau orang sabar disayang Tuhan. Benar, pada saat masalah lama ke solving problemnya, lama ketemu jalan keluarnya. Apakah Anda udah sabar? Kalau nggak sabar berarti tidak disayang Tuhan dong. Tetapi firman Tuhan tidak begitu. Dia melakukan mujizat tepat waktunya. Yang kita harus ingin tahu hari ini, yang harus kita pegang baik-baik dalam pikiran kita adalah begini. Ketika kita berdoa, kita harus percaya bahwa kita sudah menerimanya. Amin. Nah, ini kita harus yakini bahwa ketika transfigurasi Allah, ya, Yesus naik ke Gunung Tabor. Di sana kemudian Petrus melihat ada Musa dan Elia. Amin. Di situ ada awan dan kemudian ada suara berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Artinya seluruh semesta alam dan Allah sendiri dan malaikat-malaikatnya harus mendengarkan Yesus. Amin.
Maka ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, maka Allah Bapa kita sendiri dan seluruh alam semesta beserta malaikat-malaikatnya harus siap mendengarkan kita. Dan kita panjatkan itu dalam nama Yesus, maka Tuhan Yesus mengajar bahwa ketika kita percaya, ketika kita berdoa di dalam namanya, kita harus percaya kita sudah menerimanya. Karena apa? Dasarnya bahwa dengarkanlah Dia. Kalau Bapak Ibu Saudara ngomong sama suami, atau istri ngomong sama suami, suami ngomong istri, tapi Bapak Ibu Saudara merasa tidak didengarin curhatannya, pasti Bapak Ibu Saudara ragu sama dia. Sesungguhnya dia mencintai saya apa tidak sih gitu. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara percaya bahwa dia mendengarkan, Bapak Ibu Saudara pasti juga percaya bahwa dia akan melakukan apa yang Bapak Ibu Saudara minta. Terlebih lagi Yesus, ketika dia menjamin bahwa oleh namanya seluruh alam semesta ini akan tunduk dan taat, akan dengar permohonan kita, maka jangan pernah ragu untuk berdoa untuk kesembuhan kita, kesembuhan tetangga kita, atau menjadi orang lain, someone atau seseorang yang mendoakan orang lain untuk menerima mujizat di dalam kehidupan pribadinya. Kenapa jika kita berdoa Tuhan tidak saja mendengarkan tapi merespon? Ya, kalau kita lihat Wahyu 1 ayat 10, disebutkan di sini bahwa pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku satu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Kita sedikit lompat kepada kisah Yohanes ketika dia di Pulau Patmos. Ya, Bapak Ibu Saudara lihat ya. Jadi ada doa-doa yang kita panjatkan. Di sini Yohanes, dari kita baca kitab Wahyu pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu terlalu banyak Yohanes bersaksi bahwa aku mendengar. Aku mendengar. Aku mendengar. Dan itu semua adalah bagian dari doa, pujian, penyembahan dari orang-orang percaya. Coba Bapak Ibu Saudara lihat apa yang mereka mendengar dari Wahyu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, saya catat di sini, suara malaikat yang berseru tiada hentinya. Kemudian yang kedua, suara para tua-tua yang menyembahnya, kalau kita lihat dalam Wahyu 4 ayat 10. Kemudian yang ketiga, suara para martir dalam Wahyu 6 ayat 10 yang berteriak meminta pembalasan Tuhan atas darah yang tertumpah. Kemudian kita lihat bahwa suatu suara ke suara yang lainnya itu sampai kita menemukan apa yang terjadi kemudian di pasal 8 ayat yang pertama. Coba kita lihat ke Wahyu 8 ayat yang pertama. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyelaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Banyak orang lupa ayat ini. Tiba-tiba di sorga yang tadinya hingar-bingar, berisik, ribut segala macam, tetapi dalam formasi yang baik, yang oke, pokoknya what a noise sound in heaven gitu ya, maksudnya semua orang memuji menyembah, ada suara malaikat, ada suara tua-tua, ada suara martir, mereka berteriak mendoakan terus menerus. Kemudian ada masa hening 30 menit di sana. Surga diam 30 menit. Seandainya saya berkhotbah di tengah Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saya diam 30 menit, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Pasti bingung nanyain, kenapa diam? Sampai akhirnya ada orang mengartikan begini, jangan-jangan di surga itu tidak ada wanita, karena katanya wanita nggak tahan 30 menit untuk diam. Ada Bapak Ibu Saudara yang bisa ngomong 30 menit, terus ada Bapak Ibu Saudara yang mau mendengarkan orang 30 menit bicara tanpa Bapak Ibu Saudara sela, kecuali pendeta. Pendeta pun bicara di sini, Bapak Ibu Saudara asing ngobrol juga di samping. Lihat HP, lihat status Bapak Ibu Saudara itu jelas anak kerajaan sorga. Jadi jangan lihat-lihat status lagi di sosial media, ya. Ya, saya cuma bercanda. Dalam pengertian begini, ya Bapak Ibu Saudara lihat bahwa ketika ada doa-doa yang dipanjatkan, ada masa tenang. Ada masa di mana ketika kalau kita baca nanti di rumah, ada asap api yang naik sebagai doa-doa itu sebagai sesuatu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kemudian ada masa di mana ketenangan di dalam kerjaan sorga. Tidak banyak orang mengupas hal ini karena lupa bahwa 30 menit loh ada tenang di sorga. Ini bicara tentang simbol-simbol dan masa-masa, tetapi nanti kita akan bahas tentang keadaan waktu kekacauan di bumi atau namanya masa tribulasi. Tetapi kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan ingin memberkati kita, maka seluruh jagat alam semesta bersorak-sorai. Ketika Yesus lahir, kita lihat ketika Yesus lahir, malaikat laksa-laksa bersorak-sorai.
ketika Yesus disalib, bahkan bumi dan seisinya ikut berduka. Gempalah segala macam yang terjadi sehingga tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Ada sesuatu yang tidak tenang di sana, tetapi mereka bergejolak hebat. Tetapi ketika akan ada pemusnahan, bahkan Tuhan pun tenang sampai selama 30 menit. Kita baca keterusan ayat ini. Selepas ayat ini akan terjadi duka yang mendalam bagi seluruh dunia. Karena disitulah mulailah ketujuh sangkakala itu dibuka meterainya, dan kemudian malapetaka ini datang. Nah, Bapak Ibu Saudara harus ingat, ketika Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat, ya, dia begitu sukacita dengan malaikatnya. Tetapi kalau dia datang sebagai hakim, dia menahan diri selama 30 menit. Karena kan itu semua menuntut balas, menuntut keadilan dari doa-doa itu. Nah, di bumi juga seperti itu. Ketika di bumi juga terdiam, tidak ada doa-doa yang dipanjatkan lagi, maka di saat itulah kemusnahan bisa terjadi. Maka Bapak Ibu Saudara jangan pernah tidak berdoa. Bapak Ibu Saudara harus berdoa, berkumpul bersama keluarga, membentuk satu ibadah rumah tangga. Kalau suami agak mengong sedikit, istrilah penggantinya. Kalau suami istri harus saling menyadari hal ini. Saya pesankan Bapak Ibu Saudara satu hal. Ketika kita berdoa bersama, kita akan selalu bersama, baik di bumi ataupun di sorga. Saya ulangi sekali lagi. Ketika sebuah keluarga berdoa bersama, maka dia akan selalu bersama-sama di bumi ataupun di sorga. Jadi tidak ada alasan orang yang berdoa kehilangan pengharapan. Saya bilang, saya udah putus asa nih. Tanya, udah berdoa belum? Udah. Berarti doanya tidak menaruh pengharapan dalam Tuhan. Karena apa? Dia kurang percaya bahwa ketika dia berdoa, Tuhan Yesus menjawab doa-doanya. Kita lihat bahwa ini yang menjadi persoalan manusia akhir-akhir ini. Manusia menganggap bahwa doa-doa adalah doa-doa seperti liturgi biasa, tidak ada hubungan yang dalam di sana, sehingga ini mempengaruhi kehidupan rohaninya, makin lama makin redup. Dan ketika dia tidak berdoa, keheningan itulah menjadi masalah dalam hidupnya. Jangan pernah membiarkan keheningan rumah Anda, keluarga Anda tanpa doa. Ingat baik-baik, setiap hari anak-anak ke sekolah atau Anda keluar dari rumah, saling mendoakan, menopang. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, tetapi kita berdoa, kita punya pengharapan bahwa Tuhan yang akan menjaga setiap kita di dalam setiap jalan-jalan kita. Itu yang kita harus ingat baik-baik. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita lihat di keterusan ayatnya, di situ banyak sekali doa orang-orang kudus Tuhan berbunyi sebelum-sebelumnya, seperti merdu suara trompet yang di dalam kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya mereka berdoa tanpa mereka sadari doa mereka akan dijawab Tuhan, maka apa alasannya? Apa alasannya, Bapak Ibu Saudara mengerti nggak? Apa alasannya kenapa Tuhan mau mendengarkan kita? Ada yang bisa jawab? Jawabannya sangat sederhana. Mungkin kita abaikan. Tetapi seperti seorang kekasih yang baru kenal, pasti pengen tahu di mana sih posisinya, udah makan belum? Pertanyaan yang sama. Hal yang sepele. Kita dimintain informasi walaupun kita tahu. Lagi ke gereja, udah selesai belum pendetanya khotbah? Kok lama banget gitu. Lagi di kantor, lagi di mana? Kenapa nggak kasih kabar? Pacar kita tentunya nanya seperti kayak gitu. Nah, hal yang sama yang Tuhan mau, bukan Tuhan tidak tahu keberadaan kita. Tuhan mau supaya kita tetap menjaga hubungan dengan Dia. Kita kasih tahu keadaan kita supaya Tuhan ikut bekerja dalam setiap hal, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Nah, itu yang kita harus ingat baik-baik Bapak Saudara. Jadi ada seseorang yang berdoa. Jadi seseorang, terutama someone yang tadi kita kenal di dalam firman Tuhan tadi, dia tidak datang dan berdoa bilang begini. Bapak Saudara ingat baik-baik. Tuhan, karena saya ini mengasihimu, maka tolong dengarkan doa saya, bangkitkan Lazarus. Dia tidak pernah bilang begitu. Tapi dia bilang apa? Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Bapak Saudara kalau punya anak, orang tua, saudara, teman, katakan kepada Tuhan dalam doa-doa, Bapak Saudara, ia yang kau kasihi sakit. Terlebih lagi kalau dia orang berdosa, justru dia yang terlebih-lebih dikasihi oleh Tuhan. Bapak Saudara, ketika Tuhan ingin menghukum manusia, dia terdiam sampai 30 menit. 30 menit waktu Tuhan berapa tahun waktu kita? Ya kan? Tetapi pada saat kita berdoa, Tuhan langsung berikrar bahwa Dia pasti akan memenuhi setiap janji-janjinya.
Kapan waktunya? Nggak peduli. Yang penting kita tahu bahwa kita sudah mendengarkan. Jadi persoalannya di sini, ketika kita berdoa, bukan karena siapa yang berdoa, tetapi siapa yang mendengarkan doa-doa kita. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara mulai nggak pede bilang, Pak Pendeta doain saya dong, karena mungkin Pak Pendeta aja yang doanya dijawab oleh Tuhan. Enggak, bukan begitu. Hari ini kita belajar begini. Oke, hamba Tuhan kadang-kadang dipakai Tuhan untuk menguatkan yang lemah. Tetapi di doa masing-masing orang itu didengar oleh Bapa di sorga. Teriakan isi hati kita didengar oleh Bapa di sorga. Jadi Bapak Saudara harus punya hubungan dengan Tuhan yang baik dalam hubungan doa. Karena Bapak Saudara harus percaya bahwa doa-doa Bapak Saudara didengar langsung oleh Tuhan. Itu yang saya katakan tadi. Bukan siapa yang berdoa, tetapi siapa yang mendengar doa-doa kita. Iya kan? Bapak Saudara mengerti maksud saya? Banyak orang yang lebih taat dari kita agama lain, nyembah-nyembah ke patung sana, patung sini, ke laut sana, laut sini. Mereka taat loh. Dengan membawa segala kekudusan mereka, segala amal baik ibadah mereka, mereka membawa formula itu. Tetapi siapa yang mendengarkan mereka? Enggak ada. Tetapi kalau kita harus pahami, tidak peduli siapa kita, seperti seorang Samwan tadi. Kalau memang murid-murid tanya, lu siapa? Lu belum kudus, lu belum suci. Tapi orang itu mau rela datang. Dia berdoa, dia bilang begini. Dia nggak memandang bahwa diri saya, Tuhan, saya ini pendeta, saya ini pelayan Tuhan. Kenapa anak saya begini Tuhan? Saya sudah melayani Tuhan sekian tahun. Tapi kehidupan saya, rumah tangga saya, keluarga saya rusak. Tuhan seperti tidak mendulikan. Itu namanya doa orang sombong. Tapi doa orang rendah hati, walaupun dia seorang pelayan Tuhan hebat, dia akan berkata kepada tetangganya yang sakit, anaknya, keluarga, dia bilang, Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Itu yang membuat Tuhan mau datang untuk membangkitkan Lazarus. Hari ini Tuhan yang sama akan membangkitkan setiap orang yang lemah hidupnya, yang mati rohnya, yang tidak punya kekuatan untuk bangkit, untuk melihat kemuliaan Allah yang besar dalam hidupnya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kemudian kita lihat bahwa kapan janji itu dibuat? Janji itu dibuat ketika kita berdoa. Kita lihat tadi firman Tuhan udah jelas dikatakan di sana bahwa Yohanes 11 ayat 4, waktu Yesus mendengar ini, maksudnya doa ini, ia berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian. Minimal kalau kita dengar Tuhan berkata begitu, artinya kita udah punya rasa aman. Udah punya rasa aman. Makanya di dalam doa itu ada pengharapan. Kalau orang bilang dia tidak berpengharapan, maka dia tidak mengerti bahwa doanya sudah dengar oleh Tuhan. Tapi doanya didengar oleh tetangganya. Makanya dikeras-kerasin suaranya supaya tetangganya tahu dia berdoa. Jadi kalau mengalami kesusahan, yang bersalah adalah Tuhan tidak mendengar doanya. Nah, jangan begitu Bapak Saudara. Kita harus memahami satu hal, bahwa ketika kita berdoa, Tuhan membuat deklarasi. Hari-hari mujizat itu terjadi mungkin akan jauh, tapi minimal kita diberikan jaminan bahwa ketika Tuhan bersabda, walaupun bumi dan isinya lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap dan akan tergenapi. Itu harus kita percaya. Jadi apapun kita pelajari hari ini, yang pertama kita percaya pada saat kita berdoa, Yesus mengadakan deklarasi. Dia berjanji. Kemudian ketika kita berdoa, Yesus memberikan respon. Respon. Dia berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian. Ini suatu respon. Kemudian ketika kita berdoa, sorga bereaksi dan beraksi. Kalau kita lihat Wahyu 8 ayat 4, dan kita lihat juga ayat yang kelima. Dan yang paling penting adalah ketika kita berdoa, mujizat pasti terjadi. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat kalau murid-murid Tuhan Yesus, ketika mereka bersama dia selama 3,5 tahun dalam pengajarannya, tidak ada satu di antara mereka yang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Guru, ajarin kami dong cara ngajar orang banyak gitu, tengking-tengking setan apa gitu. Terus supaya kita jadi terkenal juga, kayak guru punya kuasa, kemudian ya bisa berbicara di orang banyak kayak begini, ngajarin cara gimana kita bisa ngajar. Pernah nggak dengar kayak gitu? Pernah nggak? Cuma mereka datang dengan kerendahan hati, dia bilang, Guru, ajar kami berdoa. Bapak Ibu Saudara murid Kristus, minta ajar kami berdoa. Dan formula doa Bapa kami itu yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya supaya mereka mempelajari. Minimal itu menjadi pokok landasan setiap orang percaya. Kalau sudah tidak tahu berdoa, yaitu doa Bapa kami. Kalaupun tidak tahu, Bapak Saudara menarik napas, mujizat juga pasti terjadi ketika pengharapanmu pada Tuhan.
Kita lihat waktu Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang yang sakit di dalam Markus 7 ayat 34. Coba kita lihat firman Tuhannya. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu lepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik, seburuk-buruk doa Bapak Ibu Saudara akan mengundang respon ilahi untuk menerima kesembuhan atau jalan keluar dari kehidupan persoalan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, walaupun sumbang suaramu, tetapi mungkin di atas trompetnya akan jadi merdu. Ada bunyi trompet dalam kerajaan Allah, sehingga itu mengindikasikan signal kepada Tuhan bahwa ada seseorang yang berdoa. Sehingga ada masa-masa di mana Tuhan memperhatikan doa-doa orang percaya, doa orang yang mengeluh, doa orang yang meminta pertolongan, sehingga di situ mujizat terjadi dan Tuhan memberikan belas kasihan. Dan kadang Bapak Ibu Saudara, Tuhan menunda malapetaka di dalam kehidupan seseorang hanya karena ada orang yang berdoa. Itu yang kita harus ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan selalu memberikan pengharapan pada kita ketika kita berdoa dan mengharap belas kasihan dari Tuhan. Kita lihat juga bahwa ketika Musa berada di Gunung Sinai, ketika Musa berada di Gunung Sinai, kemudian di situ kita lihat di Keluaran 19 ayat 5 dan 6, Keluaran 32 ayat 7 dan 10. Sama-sama kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu. Bisa bayangkan, Tuhan memimpin umatnya dari Mesir, kemudian menuju tanah perjanjian. Tetapi di sini karena saking kesalnya Tuhan tidak berkata bangsaku, tetapi bangsamu. Lihat baik-baik, bangsamu yang kau pimpin, bukan Tuhan yang pimpin. Saking marahnya Tuhan. Keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir. Kemudian ayat 9, lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Ingat, Tuhan sudah membuat pembedaan antara orang Israel dan juga Musa. Artinya ketika orang-orang Israel ini memberontak terhadap Tuhan, Tuhan tidak menganggap dia bangsa kepunyaan Tuhan lagi, tapi dia bilang ini bangsamu Musa. Bisa bayangkan? Dan dia bilang bukan Tuhan yang pimpin, tapi bilang kau yang pimpin. Saking kesal dan marahnya Tuhan. Tetapi ayat yang ke-11, baca yang ke-11 Bapak Ibu Saudara. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allah dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Dan disebutkan bahwa ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka lah engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan ayat 14 kita dengar apa yang terjadi Bapak Saudara. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Ayatnya di sini bilang atas umatnya, tetapi di awal saking marahnya Tuhan bilang umatmu, kamu yang pimpin mereka. Tapi Tuhan bilang enggak Tuhan yang mimpin mereka. Musa menjadi someone, menjadi seseorang bagi bangsanya. Musa menjadi pendoa untuk bangsanya. Hari ini Bapak Saudara, kalau orang teman tetangga saudara kita sudah jauh dari Tuhan, menjadi musuh Allah, kita sebagai penengah yang berdoa untuk mereka. Bukan untuk menghancurkan hidup mereka dengan mengatai-ngatai mereka atau mencemooh mereka, memfitnah mereka atau membuat mereka lari lebih jauh dari Tuhan. Tetapi kita seperti Musa berdiri sebagai imam untuk menjadi pengantara antara Bapa dan kepada umatnya. Kita lihat ini baik-baik Bapak Saudara. Ini juga yang dilakukan Kristus. Jadi Musa seperti Kristus.
Musa melakukan apa yang dilakukan Kristus, yaitu menjadi pendamaian perjanjian baru antara kita sama Bapa, sehingga murka Allah tidak akan tertimpa lagi oleh kita karena kita memiliki seseorang, someone yang dengan rela hati dipaku di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Maukah Bapak Saudara menjadi someone bagi orang lain yang menderita? Janjikan itu dengan Tuhan malam hari ini, sehingga Bapak Saudara pulang tetap menjadi someone, seseorang yang mendoakan keluargamu, bangsamu, negaramu, pemimpinmu, orang-orang terdekatmu, orang-orang yang masih terhilang. Jadi stop gunakan lidah bibirmu untuk mengatai-ngatai orang, untuk memfitnah atau iri terhadap mereka. Tetapi jadilah someone, seseorang yang mungkin tidak begitu penting di Alkitab, dan juga mungkin tidak begitu penting di dunia ini. Tetapi ketika di sorga ada begitu banyak orang yang datang kepada Bapak Saudara bilang, "Ibu, terima kasih Ibu. Dulu kalau Ibu tidak berdoa, mungkin saya sudah binasa. Ternyata sampai di sini saya tanya, Tuhan, saya orang berdosa, kenapa saya di sini? Kenapa Engkau tuntun saya ke jalan terang?" Ada tetanggamu yang kau benci, kau jengkeli dia tiap hari. Dia berdoa untukmu, nak. Bapak Ibu Saudara pasti menangis. Bapak Saudara tunggu. Mungkin katanya kalau kita masuk ke rumah Bapa di sorga, ditunggui, dijagai sama malaikat-malaikat. Tapi mungkin orang kita doain berdiri paling depan yang sambut kita. Aduh, terima kasih Bapak Ibu udah doain kita. Maukah Bapak Saudara menjadi someone? Nah, Bapak Saudara ingat, ketika kita menjadi someone, menjadi perantara antara orang berdosa dan Bapa di sorga, kita menjadi seperti Kristus. Karena Kristus mau supaya kita menjadi someone dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi seseorang yang berdoa, menjadi pengantara perjanjian baru, berdiri di hadapan Allah dan di hadapan umat, membela. Bayangkan Bapak Saudara, ada satu terjemahan mengatakan begini, Musa itu datang. Jadi kalau Bapak Saudara nonton film-film Hollywood, kalau film Hollywood tiba-tiba ada badai, ada kekacauan, terus ada seseorang yang trauma, dia duduk di tembok pinggir, kemudian nanti salah seorangnya akan mencoba menenangkan, bilang gini, it's okay, everything is okay, calm down, tenang, sabar. Dia coba mendamaikan. Diilustrasikan Musa melakukan itu juga kepada Allah. Dia bilang gini, Bapak, tenang. Nanti saya yang bicara sama mereka, tenang. Dan akhirnya apa? Tuhan tidak jadi melakukan hal yang sudah dirancangkan. Itu Bapak Saudara. Ketika kemusnahan akan terjadi di kota kita Indonesia, jangan kita biarkan. Ketika ada rencana demo atau aksi apapun yang ingin merusak persatuan negara ini, jangan kita biarkan. Juga jangan kita lawan, tetapi apa? Kita doakan. Kita percaya bahwa ada kuasa doa orang benar yang akan sanggup menghancurkan kuasa-kuasa penghalang. Dan itu siapa? Itulah someone, kita ini. Seseorang yang tidak diperhitungkan di negara ini mungkin. Siapa sih doa? Ibu-ibu, encim-encim, kemudian inang-inang. Mungkin orang gak anggap, tapi karena doa-doa itu yang tiap hari tikam lututnya di lantai dan berdoa, itu yang menyebabkan geger di sorga. Ada trompet, walaupun Bapak Saudara doa tidak jelas, mungkin anggap begini, ada bunyi trompet fals dari mana tuh? Itu. Oh, ada doa orang yang nggak pernah ke gereja, tapi mulai berdoa. Oke, nanti tolong latihan trompetnya yang benar. Tapi hari ini doanya diterima oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi setiap orang yang berharap padanya. Dan ketika kita berdoa, mujizat itu pasti terjadi. Ada lagu yang berkata demikian kan? Ketika kita berdoa, mujizat pasti terjadi. Hari ini Bapak Saudara, saya mengajak Bapak Saudara supaya pada saat kita pulang kembali dari tempat ini, kita memiliki kerinduan untuk menjadi seorang someone. Karena seorang someone inilah Lazarus dibangkitkan. Karena seorang someone inilah bangsa Israel tidak jadi dimurkai oleh Allah. Dan karena seorang someone inilah maka seluruh dunia diselamatkan oleh karena kasihnya yang besar sama kita. Harus ada orang yang rela menjadi volunteers untuk berdoa. Berdoa untuk keluarga, berdoa untuk tetangganya, berdoa untuk bangsa ini, negara ini. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi ketika kita berdoa, mujizat pasti terjadi. Bapak Saudara percaya, Bapak Saudara, kita tidak pernah hilang pengharapan. Apalagi sekarang kita memiliki tubuh dan darah Yesus. Kita terlebih percaya bahwa oleh tubuhnya dan darahnya itu merupakan jaminan bagi kita. Ketika ia tergantung di atas kayu salib, apa yang terjadi Bapak Saudara? Sakit kita, penyakit kita, penderitaan dan kelemahan kita, itu dia ambil alih semua. Dan segala kesehatan, kekuatan, kekayaan, hikmat
dan juga energi sorga itu turun menjadi milik kita. Jadi nggak ada alasan orang Kristen lemah, sakit, miskin, tak berdaya, kekurangan, karena Tuhan sudah gantikan semuanya untuk kita. Untuk apa dia kedinginan di atas, kehujanan kemudian, diolok-olok kemudian, tetapi hari ini kita tidak menerima apa-apa? Berarti kita tidak pernah masuk dalam perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru sudah diadakan lewat korban darah Yesus. Nah, korban darah Yesus itu menjadi jaminan kita untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, saya pengen katakan, di sini kita semua sudah dewasa, tentunya secara rohani dan jasmani. Secara jasmani, kita ini terlahir di dunia karena ada perkawinan sel sperma dan sel telur dari orang tua kita, ya kan? Nah, kemudian bagaimana roh kita terjadi? Di dalam kita pun, di dalam saat kita diciptakan, seluruh manusia, mau agama apapun dia, di dalam dia sudah ada benih roh Allah. Tapi benih itu tidak pernah tumbuh, tidak pernah hidup, kalau tidak pernah ada semacam yang tadi analoginya pembuahan. Maka apa dengan dia harus bertumbuh? Maka benih roh Allah itu harus dalam analogi ya, harus dikawinkan dengan iman kita percaya oleh korban darah Yesus. Maka lahirlah roh kita. Kalau tadi jasmaninya sudah lahir, ada orang yang di dalam dia ada benih roh Allah, tapi tidak pernah lahir sama sekali karena tidak pernah menemukan kebenaran dalam iman kepada Yesus Kristus atas tubuh dan darahnya. Untuk itu Bapak Saudara, kalau juga Bapak Saudara sudah memiliki roh Allah dalam hidup Bapak Saudara, maka roh Allah itu mungkin saat ini lagi prematur. Karena apa? Yang secara jasmani makan 3 kali sehari, tetapi yang rohani makan juga kagak. Dia seperti yatim piatu. Bapak Saudara kalau nonton TV, lihat begini, ada pembantu, ada ibu yang hamil di luar nikah, lempar anaknya di plastik, ngerti ya? Terus dipungut oleh orang lain. Bapak Saudara bilang gini, ih kurang ajar banget itu orang. Tapi Bapak Saudara, perbuatanmu terhadap rohmu juga demikian. Bapak Saudara mengabaikan roh yang harusnya bertumbuh besar di hadapan Tuhan. Karena ketika kita mati, jasmani kita ini dikubur, tetapi kita bangkit, roh kita yang kita biarkan prematur itu yang justru dibangkitkan. Mulai hari ini dengan doa-doa kita juga bukan hanya mendoakan bangsa-bangsa di luar hidup kita atau orang-orang lain di luar hidup kita, tapi kita mulai berdoa supaya roh kita juga bertumbuh dalam Tuhan, supaya nanti pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, roh kita ini siap untuk masuk ke awan-awan permai, masuk dalam ke rumah Bapa yang kekal, supaya kita senang selamanya. Puji Tuhan. Yang diberkati katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Nah Bapak Saudara, hari-hari ini mungkin Anda merasa bahwa Anda bukanlah orang yang tidak begitu percaya diri ketika berdoa. Tapi Bapak Ibu Saudara ingat bahwa Tuhan mengerti, Tuhan peduli doa-doa kita. Seperti apapun bentuk doa yang kita ucapkan dan panjatkan, Dia sungguh mengetahui, apalagi kita berdoa dalam roh. Kita cukup terdiam, tenang di hadirat Tuhan. Seperti waktu saat 30 menit hening di sorga, Tuhan membuat keputusan untuk mendengarkan. Oh ada doa, ada doa, ada doa. Tuhan memberikan waktu tenang buat kita supaya berdoa. Tetapi kadang waktu itu kita gunakan untuk cemas, untuk khawatir, sehingga kita tidak pernah melihat pengharapan dalam Tuhan. Tapi hari ini kita mempelajari suatu hal, bahwa kita menjadi someone yang sungguh-sungguh dibanggakan di sorga. Engkau mungkin tidak memiliki status sosial yang hebat di dunia ini, tetapi ketika kita menjadi someone seseorang, someone sebuah keluarga, Tuhan melihat dari sorga dan tersenyum kepada kita. Dan Ia berkata juga seperti Ia berkata kepada Kristus, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bapak Saudara tidak perlu cemas lagi, tidak perlu ragu lagi, karena Tuhan mendengar doa Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Bapak Ibu Saudara berdoa, mujizat pasti terjadi.
berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya susah itu nyata, bukan karena kekuatan, lalu Roh-Mu yang mengubah. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang mengubah. Ketika ku berdoa, mujizat itu dalam 1-2 menit ini, Bapak Saudara, panjatkan doamu kepada Tuhan. Katakan, ya Tuhan, aku ingin menjadi seorang atau someone bagi keluargaku. Mungkin selama ini aku salah mengerti bahwa aku harus cukup pintar dulu berdoa untuk memanjatkan sebuah permohonan. Tapi malam ini aku mendengarkan firman Tuhan sebagai suatu kebenaran yang memerdekakan, bahwa ketika aku percaya, aku berdoa, mujizat pasti terjadi. Maka malam hari ini Tuhan, sore hari ini Tuhan, pakailah hamba-Mu Tuhan sebagai seorang atau someone bagi keluargaku, bagi someone bagi bangsaku, dan sebagai someone bagi orang-orang yang memerlukan pertolongan. Jadikanlah aku seperti Kristus sebagai imam perjanjian baru yang memberikan terang dan garam bagi dunia. Sehingga hari ini setiap orang yang berjumpa denganku memiliki pengharapan yang baru karena Roh Tuhan ada bersamaku, sehingga aku pulang dengan sukacita yang besar, dan sukacita itu aku tularkan ke semua orang yang di sekitarku, sehingga mereka juga melihat kemuliaan dan kemudian tertular ke demi satu yang lain, dan seluruh bangsa seluruh dunia akan memuji dan menyembah Engkau, karena bukan lagi someone tetapi everyone in this world. Seperti seluruh malaikat di surga, seluruh kemudian di bumi ini juga nanti akan menjadi seluruh, tetapi dimulai dari seorang someone seperti kami, ya Bapa. Hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang memiliki kerendahan hati menjadi seseorang volunteer untuk keluarganya, untuk tetangganya, untuk kelurahannya, kecamatannya, kotanya atau bangsanya, Tuhan pedulikan doa-doa mereka, dan mereka ingat bahwa doa mereka pasti terkabul di dalam nama Yesus. Karena ketika mereka berdoa, Tuhan berfirman, inilah anakku yang kukasihi. Malaikat, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Panjatkan doa Ibu, Bapak Ibu Saudara 1-2 menit ini. Percayakan kehidupan keluargamu pada Tuhan. Percayakan kehidupan studi anak-anakmu pada Tuhan. Percayakan kehidupan rumah tanggamu pada Tuhan. Ia akan mengubahkan segala sesuatu menjadi baru. Bapak Saudara akan membawa pemulihan yang besar dalam kehidupan Bapak Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetap doakan sambil naikkan pujian ini.